Iya, kalau udah cek suhu masuk aja. Ini kenapa? Lumajang. Dari Lumajang. Iya. Oh, baru pertama ke sini. Dua kali. Dua kali ini. Sabtu kemarin. Oh. Iya. Iya. Langsung aja cari tempat duduknya masing-masing. Ya. Ini bapaknya. Oh iya, saya ingat bapaknya ini. Bayi kan banyak yang saya tanganin adopin. Oke. Ada lagi pasiennya? Ini dari mana, Pak? Dari Mojokerto. Mojokerto. Keluhannya apa? Glukoma. Oke, itu masih ada datang lagi itu. Ya. Jam 9 tepat, pintu dibuka, masuknya barengan. Jadi dilayanin bareng, nggak ada yang ngantri ya. Musim Pak Lu. Ya, nanti dibagi, Pak. Ya, ini aja. Ya, ini ditanya-tanya dulu yang baru-baru terutama ya. Kondisinya seperti apa? Nah, nanti dipastikan hanya 30 menit ada perubahan lebih baik ya. Masuk aja, masuk aja. Ini dari mana, Bu? Dari Situbondo yang kemarin. Situbondo. Iya. Oh, yang glukoma yang bapaknya itu ya? Iya. Yang di KPP itu ya? Iya. Oke, oke. Sini aja, Pak. Sini aja. Iya, iya. Enggak ada. Papa nurut itu. Iya. Sudah berapa lama kena glukomanya, Pak? Gejalanya waktu di Batam ya saya. 2018. 2008. Pindah. 16 atau 17 awal. Iya. Kan awalnya saya ini kok ngeliat lampu ada pelangi gitu. Oh, ngelihat ada pelangi, ya Di itu awal mula gejala. sekitar apa lampu gitu. Nah itu langsung saya berobat. Saya ke dokter mata gitu yang di Batam, terus dikasih obat tetes. Waktu itu dibilang apa, Pak? Ya, Belum udah tahu, langsung tahu glukoma, langsung tahu. Karena saya kan mengutarakan gejalanya ya ada pelangi gitu. Terus sering sakit di area mata gitu ya. Langsung Betul ya? di TS TPM sama dokternya. Itu masih sekitar di bawah 20 ya. Oh, masih di bawah 20? Masih di bawah 20. Oh, kok langsung vonisnya glukoma atau diagnosa ya? Sekarang Iya. kata vonis diganti diagnosa. Vonis itu yang bisa jatuhkan cuman hakim. Ya. Nah, terus setelah dikasih obat ya TBM-nya mulai menurun gitu. Terus akhirnya saya dipindah tugaskan ke Kediri. Nah, waktu itu kondisi masih bisa melihat, Pak ya? masih bisa. Kena yang mana duluan, kanan apa kiri? Dua-duanya ya kalau itu. Langsung? Oh, Langka ini. Langka ya, biasanya salah satu dulu. Biasanya nggak tahu ya waktu itu ya kayaknya sih dua-duanya kalau ngeliat lampu itu ada pelanginya gitu. waktu nggak ngelihatnya itu langsung dua-duanya atau satu Yang dulu? kiri ini. Yang kiri dulu. Terus yang kanan nggak lihat itu nyusul berapa lama? Ya sekitar 1 sampai 2 tahunan gitu. 1-2 tahun baru nyusul satunya. Pelan gitu. Nah waktu di Kediri kan udah saya sempat kaget ya Master ya. Pas saya kok saya tutup ini kok nggak kelihatan yang ini gitu. Terus? Akhirnya saya ke dokter di Kediri. Nah terus dicek, wah iya Pak ini sudah tidak bisa. Tidak bisa. Sekarang udah ketutup katanya. Ya, Namanya sarafnya apa? Udah ketutup matanya. Ketutup, gitu. oke. Nah terus yang satunya kapan nggak lihatnya yang sebelah kanan? ya belum lama ini loh, 1 tahun belakangan ini ya. 1 tahun kemudian
Kanannya. 2 tahun ada ya. Berarti dua-duanya udah gelap nih. Udah. Jadi di sini Bapak tahu ada orang nggak di sini? Nggak ada. Nggak ada. Hmm. Nah, nggak lihat. Ini Total gelap sama berarti ya. putih-putihnya nih gitu. Oke, istrinya ya. Ayo ikut lihat ya, saya center ya. Saya center, Bapak lihat depan aja Pak ya. Pandangan ke depan aja. Bentar, ambilkan center. Bentar ya, saya ambilkan center. Ibu, boleh ikut lihat Ibu? Saya center ya. Oke, yang ini kelihatan memang hijau ya, hijaunya pekat sekali. Nah, ini yang bisa dibilang glaukoma akut. Jangankan yang ini aja sudah dibilang akut. Iya. Ya, dua-duanya. Ini yang satunya agak hijaunya agak muda. Kalau ini hijau tua pekat sekali. Ini before-nya ya. Jadi Bapak masih kelihatan sinar nggak center gini Pak? Enggak. Nggak kelihatan. Kelihatan nggak? Enggak. Enggak. Total berarti. Ya, oke. Maksudnya coba lagi. Ini Pak. Ada sinar? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Ya, tepat udah. Ya, oke. Ini before-nya. Di mata masih terasa berat nggak Pak? Kadang-kadang ini lagi nggak enak nih. Nah, sekarang ini nyaman. Iya. Berat ya? Oke, nanti yang bisa saya janjikan dalam 30 menit dipastikan untuk mata ini lebih ringan, lebih plong lah lihatnya ya. Nah, kalau Tuhan mengizinkan langsung mulai sinar tembus. Yang tadi ini ya. Karena ini sudah dibilang akut, parah ya. Tapi gampang kok Pak. Tenang aja, ke Mas Lim bisa ya. Gampang ya. Yang lebih parah dari Bapak banyak. Ya. Oke. Siapa lagi? Mau tahu nggak yang lebih parah dari Bapak? Itu Ibu ini. Terus ini Master putih-putihnya apa ya? Oh ya nggak tahu. Iya, putih-putih. Itu bukan putih Pak, hijau. Hijau ya? Hijau. Jadi saya bongkar aja hari ini ya, supaya masyarakat terutama yang ngerti bahasa Indonesia. Ya, walaupun orang luar juga ngerti bahasa Indonesia dong. Ya kan? Nah, jadi kan masuk YouTube ini kan seluruh Indonesia. Saya jelaskan. Glaukoma ini 2 hal penyebabnya. Ya, yang paten ya. Kalau yang lain-lain saya nggak ini. Pokoknya yang paten, setelah ratusan pasien glaukoma yang saya tanganin, itu saya selalu tanya, kenapa kok bisa terjadi glaukoma? Ini mbaknya juga glaukoma. Dari mana Mbak? Dari Krian. Oke, Ibu kalau mau lihat boleh. Saya center ya mata mbaknya ini. Noleh ke sini Mbak. Ya. Nah, ini. Oh iya. Ya. Di dalamnya ini biru. Iya. Ya, ini kan asal hitam dua-duanya nih. Cuman ini sudah lebih bagus Bu, kapan hari tebel banget. Udah berapa kali ke sini? Sudah 3 bulan. 3 bulan tuh seminggu sekali. Kadang dulu seminggu 2 kali. Sekarang kita tes di rumah kadang-kadang. Oh, punya sendiri di rumah. Oh ya, di rumah punya sendiri. Jadi selain berarti bisa 2 kali ya seminggu ya. Iya. Ini hari apa? Hari. Tapi kadang kalau nggak enak saya tetes Mas. Katanya kan nggak Ya, apa-apa. per 3 hari paling cepat. Kalau urgent 2 hari boleh ditetes, tapi jangan tiap hari ya. Yang tiap hari spraynya. Oke, Ibu ini. Bu, saya center ya Bu ya. Buka mata Ibu. Biasa aja, nggak usah diangkat gitu ya. Nah, ini coba dilihat. Sebelah sini. Maju aja. Anaknya boleh lihat kalau mau. Iya, buka mata yang lebar. Ini malah nggak kelihatan apa-apa Bu. Oh iya. Nggak ada hitam di tengah, nggak ada. Ini juga kayak Bapak ini ya. Iya. Ini awalnya total nggak lihat sama sekali. Pertama kali yang nganter anaknya. Sekarang lihat sini samping. Oh, Mas. Mulai kelihatan samping kiri kanan. Jelas ya Ibu. Ya, ini pasien saya lama, cuman kadang rutin, kadang enggak. Nah, jadi nggak rutin gitu loh. Ya, itu pun ibaratnya kalau mau rutin sebenarnya sekarang udah bagus, dan kemarin sudah sempat bagus, ketonjok sama cucunya. Pertama kali datang ke sini total nggak lihat apa-apa. Nah, terus habis gitu malam-malam tuh saya ditelepon, jadi setelah berapa hari sama anaknya ya, Master,
Ibu nggak bisa lihat warna. Saya bingung, Bu. Kan ini kan saya rekam semua, kan saya tahu sebelumnya. Ini yang mana toh? Yang kapan hari ini? Tanggal berapa? Kesini tanggal 10. Saya cari datanya. Saya malam tuh mau makan malam sama istri saya, mau makan dimsum ya. Ingat betul saya ya. Di Pakuan City sini saya mau makan dimsum. Dimsumnya lumayan enak ya. Saya makan di sana. Anaknya telepon. Waduh. Kok saya pikir tambah parah ya kan? Begitu ini yang mana ya tanggal 10. Begitu anak cari. Lah ya bagus lo nggak bisa lihat warna, awalnya nggak bisa lihat apa-apa. Ya, jadi benda sudah kelihatan tapi warna nggak kelihatan. Nah. Sekarang itu tinju cucu. Ya. Jadi sudah pertama kali aja sudah mulai kelihatan, cuman warna belum, tapi objek sudah. Awalnya total nggak lihat sama sekali. Nah terus bilangnya ibu nggak bisa lihat warna. Saya bingung sampai makan itu gak enak rasanya. Ternyata bilang aja mau berobat lagi, jangan bilang gitu ya. Ya bagus lo nggak bisa lihat warna, awalnya nggak bisa lihat apa-apa, ya kan? Nah itu loh, ya. Akhirnya datang kedua diantar suaminya tadi itu, ya suaminya angkatan laut Bu tadi, ya. Terus saya cerita ke bapaknya, Pak lihat YouTube-nya Mas Lim sebelumnya, biar nggak gagal paham, nggak salah paham. Awalnya ibu ini istri bapak kan nggak lihat apa-apa, ya sekarang nggak bisa lihat warna, berarti banda sudah kelihatan, nah kan bagus. Jadi kan progres. Nah sekarang bisa lihat apa aja ibu? Sekarang udah lihat samping-samping. Samping-samping. Ibu ini kelihatan nggak? Dari samping. Oh. Ya. Intinya seperti itu. Bapak ini kenapa? Glaucoma tadi ya? Ini anaknya ya? Boleh ikut lihat. Kondisinya gimana Pak? Yang kiri tuh udah nggak kelihatan. Coba yang kanan ditutup dulu. Nah, ini gimana? Ngelihat anaknya di depan? Kalau samping sini kelihatan, kalau lurus sini nggak kelihatan. Oh, ibunya bayi di sebelahnya ini kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nggak jelas ya. Ini habis operasi undaan, tapi kok malah jadi lebih kabut. Gitu ya. Habis apa Pak? Habis apa? Operasi. Operasi. Udah Operasi sebulan apa? lebih. Katanya buat nurunin tekanan gitu. Untuk nurunin tekanan. Dibor ya Pak? Nggak tahu ya. Masang selang ya? Enggak. Loh, Rasanya Korek kayak gini, diterik gitu. yang tanda tangan sama toh? Saya Lah ya kan harusnya dibaca. cuma suruh tanda tangan kan sini gitu. Sini aja nggak dibaca. Nggak sempat. Wow. Tahu nggak prosedur dari operasi? Jikalau terjadi apa-apa, itu resiko siapa? Iya sih. Kenapa kok nggak dibaca? Nggak sempat baca. Waktunya kan langsung ditarik. Ya nggak boleh. Oh. Dikasih tempat. Nggak sempat baca, langsung pokoknya tanda tangan di sini gitu. Nggak mau dibaca dulu. Enggak. Nah sekarang terjadi seperti ini, salah siapa? Duh, pikir kabut itu apa efeknya habis operasi nanti hilang sendiri. Katanya siapa? Kok tambah tebel? Katanya siapa? Katanya siapa? Ya, oke, biar paham, ya, biar paham bahwa operasi itu selama tidak menyangkut nyawa, itu ibaratnya harus mikir dulu, kecuali menyangkut nyawa ya. Wah ini kalau nggak dioperasi meninggal, nah itu beda cerita, ya. Lah ini masih bisa lihat dioperasi tambah nggak kelihatan, betul Pak? Tambah kabur. Kurang. No. Kabut putih. Itu diobatin apa dirusak? Ibu ini selalu kepahitan dia. Ibu ini juga glaukoma, soalnya korban juga kepahitan dia. Iya Bu ya. Iya. Operasi juga. Ya. Jadi kepahitan. Banyak yang glaukoma di sini yang udah Bapak udah dioperasi juga. Baru tahu sekarang. Bapak di Belum. Hah? Ini belum ya? Belum ya? Oke. Sopo kedek-kedek. Digeser aja. Sopo ini? Oh, rombongan ini rombongan TNI Angkatan Laut. Gunung Sari. Sama satunya pasien saya lama banget, ada 3 tahun yang lalu
Saya obatin cuman 2 kali, habis gitu nggak datang lagi. Sekarang nggak tahu kenapa kambuh lagi mungkin. Baru datang lagi. Ya? Bunuh lagi. Ya, saya tegaskan ya. Bukan hitungannya lu kok kambuh lagi. Ya. Kerusakan sel itu terjadi setiap hari. Betul ya? Otomatis kalau mau bagus diimbangi dengan perbaikannya juga setiap hari. Ya. Jadi kalau belum sembuh betul, ya, itu dipastikan, ya, kalau memang pasien mau betul-betul sembuh, ya harus rutin. Kalau memang sembuhnya mau minta separuh-separuh, ya berobatnya juga separuh-separuh. Bu, sebelah ibu ini, bu ini, sama mbaknya ini, itu buta total awalnya. Ya, total buta. Ini glukoma, ini kena radioterapi kanker payudara stadium 3B. Betul ya? Sekarang jadi stadium 1. Tanpa obat, tanpa kemo, tanpa operasi. Ya, butanya gara-gara di radioterapi. Iya. Ya. Oke. Bu Willy kenapa? Mata kering? Iya. Ini yang kanan kalau sudah lama saya Udah lama, ya. paling enggak pernah ke Heru. Iya. Sudah lama. Ini mulai belereng yang kanan. Nah, lo kok nggak terapi rutin? Saya obatin tuh 4 tahun yang lalu ada ya, 3 tahunan ya, 3 tahun yang lalu ya, sebelum COVID itu. Nah, bertahan sampai 3 tahun ya, lumayan ya. Iya, mau kemana? Oh, toilet, masuk sini. Ya. Tahu tempatnya? Belum tahu. Belum pernah ke sini. Lurus aja sini. Nah, lurus itu. Nah. Upit. Ya, oke. Sebentar. Oke, tadi kondisi bapak ini sudah diperiksa, itu ibu ini sudah diperiksa, terus ini belum ya? Oke, kita cek dulu pak ya. Katanya nggak bisa lihat sama sekali, yang mana pak? Kalau sini agak normal. Berarti yang sini ya? Yang sini separuh. Oh, lihatnya separuh. Iya. Oke. 15% yang gini. Saya mulai. Gampangannya gini dah. Iya. Tutup satu dulu. Ini kalau melihat anaknya gimana pak? Iya nggak jelas wajahnya, nggak bisa mengenali. Nggak bisa mengenali. Iya. Cuman kelihatan ada orang gitu. Coba dilihat dulu. Bajunya warna apa tahu nggak? Putih. Oke. Terus hijabnya? Hitam. Oke. Maskernya? Putih. Putih. Oke. Kalau ini jinnya, celananya? Biru. Ya. Oke. Matanya kelihatan nggak pak? Nggak kelihatan. Alisnya kelihatan alis? Ya nggak jelas. Nggak jelas. Ya, nggak kabel. Oke ya, ini before-nya. Oke. Kalau dua-dua dibuka pak, bisa nggak? Kalau sini nggak seberapa. Nggak, bapak lihat itu, nggak usah ditutup dua-duanya. Iya lihat. Lihat, kelihatan. Cuma nggak jelas sama. Sama kayak tadi apa? Lebih terang? Ya agak tambah dikit terang. Oke. Sekarang gantian tutup satunya. Kalau sini, kalau lurus ini total nggak kelihatan. Lampu nggak tembus. Aku nggak tembus. Maksudnya di center nggak tembus. Iya, nggak bisa lihat. Coba saya center ya. Anaknya ikut lihat ya. Oke, Pak, buka. Dibuka dulu saya center, Pak. Oh ya, ini ada biru ya di sini. Tengah-tengah itu harusnya warnanya hitam. Nah, ini biru. Ya. Oh, sama. Ya. Oh, ini bukan operasi katarak nih. Operasi glukoma. Dibor. Kanan yang dioperasi sama Iya, dibor. Jadi kalau operasi katarak matanya nggak seperti ini. Ini operasi glukoma. Dibor, dipasang selang. Ibaratnya kayak modelnya selokan buntu dibikinkan saluran baru. Ya. Dan itu tidak akan menambah penglihatan sedikit pun. Yang ada justru memperparah kondisi pasien. Ya. Oke. Bapaknya dari mana? Waru.
Master Lim yang dulu pernah kesini 1 kali. Oh, berobat apa? Mata minus. Wah, minus. Cuman minus. Ya, betul ya? Iya, Master. Kalau minus di sini cuman minus. Ya? Gampang. Gampang katanya Bu Wi. Ya. Kemarin waktu sekali diobatin, kan dites dulu ya sebelum diobatin. Itu bisa lihat huruf apa? Bisa lihat sampai EO di bawah. Mana? Di bawah U. Awalnya N tuh masih kurang jelas. Oh, N itu, Master. awalnya ini kurang Iya, jelas. Sekarang udah jelas. Sekarang jelas. Bisa. Oh, kemarin tesnya di mana? Berdiri sini kan? Iya, Master. Coba sekarang dites dulu sebelum diobatin. Ya? Misi. Di mana caranya? Masih ingat nggak? Masih. Di mana? Di situ? Iya, Mas, di sini. Situ ya? Iya. Oh ya, oke. E N Z Y L V U V V P N R T S V O C L C T R U P N L S R H. Oh, salah. Udah enggak? UPN salah, bukan L itu. Udah Islam. Itu. Iya. Yang awalnya baris ini nggak kebaca, ya. Iya. Sekarang sudah ke UPN ini, Iya. walaupun ini salah, ya. Itu baru pertama kali ke sini. Baru pertama kali, Mas. Ini datang yang kedua. Yang kedua, sebulan yang lalu sih, Mas. Soalnya waktu itu sempat mudik ke Bawean. Makanya nggak kesini lagi. Bagus ya, berobat sebulan sekali. Kayak tompo gaji ya. Itu saya bertahan sih, An. Ya. Oh, di rumah kamu spray sama minum Sacuki nggak? Iya, Master. Oh iya, udah. Cuma kehabisan makan sekalian. Oh iya. Untung masih ada spraynya. Karena spray Master Lim itu mengandung 35 tetes tetesan Master Lim ya. Oke. Tak pikir balik lagi ya. Karena jujur aja, kamu nggak ikut itu di grup Facebook Solusi Penyembuhan Mata Minus itu? Belum ikut, Master. Oh, belum? Di itu. Sering komen di YouTube itu, Master. Gabung ya di Solusi Penyembuhan Mata Minus itu. Ya, bilang aja sama mereka yang nggak percaya. Apa? Dibilang apa? Kalau nggak percaya bilang apa aja? Hoax. Hoax. Iya, kalau dia bilang hoax, bilang ketawa, kasih emoji ketawa, bilang harusnya kita bilang apa? Nikmatin saja mata minusmu. Ya, enak ya? Iya, Master. Ya udah, duduk aja. Ya. Jadi kalau yang nggak percaya udah gampang aja lah. Ngapain kita netizen ya? Ya, kita pembuktian. Ini YouTube ini no edit, no sensor, ya. Nggak ada yang namanya harus dibilang baik-baik. Sembuh katakan sembuh, tidak katakan tidak. Betul? Ini disaksikan sama Bu RT. Ini sudah ya? baca semua. Ini Bu RT Gayung Sari. Golok. Oh, apa itu? Golok. Jalan Golok. Iya. Perumahan TNI AL Marinir ya. Loh, kurang apa pejabat negara ini. Ya, Bu RT kan masih RT kan ya melayani warga kan ya. Ayo dibagi, kalau yang mau berobat ini dibantu dibukakan. Ya. Nah, enggak itu. Mbak. Ya ini, yang belum ya ini buat bapaknya diminum separuh ya. Yang bawa sendiri langsung diminum separuh ya. Oke. Ya, ini bayinya belum? Oh, belum ada. Ada. Bawa, ayo langsung diminumkan. Ini. Ya. Diminum seberapa, Mas, atau langsung? Separuh dulu ya. Ini berdua. Ya. Lihat YouTube saya yang terbaru nggak? Nggak pernah lihat YouTube. Jadi, ya. Sekarang pertanyaannya, kalau mau datang lagi, pasien harus diwajibkan nonton YouTube-nya Master Lim dan bagikan. Itu loh, saya ngalami sendiri komen ya. Kenapa? Kalau nggak gitu nanti dibilang hoax. Yang komen orang-orang nggak bener, ya. Cuman tinggal komen. Bu Mili sudah minumnya? Udah? Oh, belum? Ini yang mau berobat siapa? Anaknya juga ikut? Ikut nggak? Apa nganterin mamanya? Kalian aja jauh-jauh dari sini. Oh, dekat. Sama-sama Surabaya Timur. Biasanya ke Pak Heru. Ini lebih jauh Bapak ini. Dari mana, Pak? Saya Iya. Situ Bondo. Situ Bondo.
Itu bondo, Bu, enggak ada apa-apanya sampean. Itu bondo. Domisilinya di Nganjuk, Ibu. Cuma Bapak sekarang dinasnya di situ Bondo. Makanya dari situ Bondo. Ya. Mau nyari kesembuhan sampai ke Surabaya. Padahal situ Bondo sana banyak loh ya. Iya. Sudah nyoba? Dulu dari ujung ke ujung Mas Terbulan. Dari ujung ke ujung dicoba semua, baik medis maupun non medis. Sudah. Jawabannya apa? Ya lebih banyak merasa tertipunya sih. Wah, betul. Yang baru-baru ini kasusnya rame yang dibongkar sama pesulap merah itu. Iya. Pernah ke sana juga? Enggak, belum Oh, enggak. sampai, tapi sempat kita hubungin. Nah, Cuma waktu itu kita berpikir karena ya realistis saja Master, kita selama ini mengeluarkan uang Betul. besar, Betul. tapi tidak ada hasil. betul. Makanya saya bilang glukoma, sudahlah jangan kemana-mana. Wong dokter seluruh dunia aja nggak bisa. Sampai luar negeri pasien saya ada yang sampai Australia, Singapura, Malaysia, apalagi itu mainan hari-hari ya. Diinjek sampai 7 kali tambah buta. Ya. Surabaya sudah nggak terhitung puluhan kali sudah. Yang namanya rumah sakit top itu sudah. Ya, saya nggak mau sebut nanti karena pelecehan. Ya, biar pasien aja yang komen ya. Pak, 30 menit. Ya. Ini janji saya ke Bapak dari situ Bondo jauh-jauh ya, dipastikan nggak menyesal, sepadan worth it dengan hasilnya. Ini belum diobati loh ya, saya sudah ngomong seperti ini ya. Kalau nggak terbukti kan malu saya sama orang-orang yang ada di sini ya. Betul nggak? Bapak juga sama, 30 menit ngalami perubahan lebih baik. Siapa lagi? Sama semua, semuanya sudah pernah ya. Oke, terutama yang baru-baru saya janjikan hanya 30 menit. Selanjutnya terserah Anda mau rutin atau tidak. Ya? Dan kalau sudah ke saya, semua obat-obatan yang pernah dipakai dibuang. Ya? Masih pakai obat-obatan? Saya masih, tapi udah lama di stop. Oh, ini. Tahu nggak? Yang menyebabkan mata hijau ini sampai ini juga itu kenapa? Obat kimia kali ya. No, kok pinter Bapak? Kok pinter? Kadang-kadang Master. Kalau nggak pinter nggak bisa di KPP Pak. Oke, ya. Nah, popong Bapak ada di sini Pak. Nanti kan ikut merasakan hasilnya, nanti saya minta komentarnya Pak ya. Adik, Ini siapa ini? Siapa ini namanya? Haidar. Hah? Haidar. Haidar. Hai. Haidar. 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 Oh ya, yang sebelah kiri itu yang ada selaput putihnya itu ya. Iya. Sering diucek itu ya. Sekarang udah mulai ngikutin sinar itu, mau nyari-nyari nih. Ini baru datang kedua. Iya. Oke. Terus hari-hari gimana setelah dites itu, terus ini kapan terakhir ke sini? Kemarin hari Sabtu. Sabtu, sekarang hari Kamis. Kamis. 5 hari ini. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Oke, belum lewat 1 minggu. Iya. Ya. Terus selama 5 hari itu apa yang tingkah laku anaknya? Gimana? Mata itu enggak layu kayak sebelumnya. Layu. Iya. Kemarin itu gini ada. Apa ya? Sebelumnya itu Sering merem gitu. lemes gitu. Iya, layu. Oh, sekarang sudah enggak, sudah Sekarang aktif. gini dia. Oh, nyari-nyari cahaya dia. Katanya orang Jawa cengar. Cengar-cengir. Oke, siapa yang belum saya surprise? Udah. Master ini bentuknya bisa dibentuk. Oh iya. Ya. Jadi kalau ada sakit organ dalam, spraynya Mas Lim itu ditambahkan ke Satsukinya. Ibu ini batuk sudah bertahun-tahun. Nah, terus selama minum Satsuki ditambahkan ini, di rumah tambahkan nggak? Iya. Nah, sekarang batuk nggak? Masih batuk. Hah? Udah berkurang. Oh, jauh berkurang. Ya, tinggal matanya kemana? Kemana? Matanya terutama udah banyak perubahan. Banyak perubahan ya. Oke, makanya apa kaki ya? Ya. Mau diamputasi. Ini loh kaki mau diamputasi, cuman di spray Master Lim gini tak. Enak enggak? Enak, udah bisa nggak kaku. Udah enggak kaku. Gitu mau diamputasi. Diabetes dong, Master. Nah, Diabetes tapi Bukan ini. apa Bu namanya? Kayak tumor katanya ya. Mau diamputasi kakinya. Enak toh? Oh, ini rusak, ini potong tus. jempolnya mau diamputasi.
Ini kok gerombol di sini. Ya. Ikut ah? Kita bawa air. Melak dah? Bapaknya melak? Enggak ini. Oh, ibu ikut? Minus nih. Oh. Minus? Loh, kemarin nggak ikut? Enggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Bukan. Anaknya dulu. Masa dua-dua. Ya nggak apa-apa. Dari mana tuh ini? Lumajang. Lu aduh-aduh tuh kalau Lumajang, jauh-jauh dari Lumajang kok nggak sekalian. Nggak dikasih lah. Nggak dikasih, kenapa? Anaknya aja. Bukan itu. Apa? Fokusnya anaknya. Oh, podoe nggak boleh bayar, nggak boleh bayar kok bingung. Kecuali satu orang tarifnya berapa lah itu. Pesan etok eman-eman. Loh iki lo gak oleh bayar ya. Mau ikut nggak? Coba dites apa? Lihat itu tulisan tuh kelihatan nggak? Kalau dekat gini. Waduh. Botolnya Satsuki kelihatan nggak? Kelihatan. Nah. Kalau dekat gini mata mercing gini. Oh, itu plus, Bu. Kalau dekat kabur, kalau jauh enak. Habis Coba lihat ini, coba. kayak gini. Ini dekatkan sampai kabur. Segitu kabur. Iya. Mau langsung terang? Iya. Iya. Mau langsung terang? Mau. Ya udah, gampang dah. Diminum dulu. Malah gampang loh, cuman mata plus. Jauh-jauh dari Lumajang loh. Ya. Loh, yang banyak Bu, separuh. Ojo sini Bu. Ya, separuh ya. Jadi Satsukinya diminum separuh, spray tetes ya. Oke, cukup. Ya, sekarang saya spray. Lihat sini. Oke, nggak semua saya tetes ya. Ya, ini masih segel baru ya. Karena kemarin 2 hari aja pasiennya 1 botol habis sudah. Berarti sudah lebih dari 50 orang. Ya, lihat di YouTube ya. YouTube terbaru. Kemarin saya ada ini ya. Di Facebook Solusi Penyembuhan Mata Minus, terutama bocil-bocil ya, orang-orang yang sudah kepahitan dengan pengobatan mata minus ya. Jadi bentar, saya taruh dulu mukanya. Oke, saya taruh ya. Nah. Satunya Pak? No. Dibantu dinaikkan yang atasnya alis nih ya. Terus. Oke, merem Pak. Bagus gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya. Kalau supaya nggak kedip dipegangin ya. Karena kalau 1 drop lepas saja eman-eman ya. Oke, nggak. Bagus, satunya tahan. Oh, pintar. Ya, oke, nggak. Oke, satunya. Oke, merem ya. Oke, ayo Bu. Nggak. Oke, merem. Bu Wi ini katanya mau ngumpulin satu kelurahan. Satu kelurahan mau diobatin massal. Ya. Jadi koordinasi Pak RT, Pak RW sudah, sekarang tinggal Pak Lurah. Ya. Jadi kalau bisa ngumpulin 200 orang, undang Mas Selim untuk datang daripada rumah saya yang kebek ya. Rumah saya sampai dalam juga. Iya, sampai dalam. Jadi privasi ruang keluarga pun saya gunakan untuk nulung orang. Udah tidur di dalam sana, harusnya logikanya kan ya apa ya? Ya itu namanya orang nulung, nggak usah nanggung dah ya. Masih ngurusin mau 17-an tuh. Oke, ini. Sana. Oke, benar. Ya, bagus. Nah. Nggak lagi. Oke, merem ya. Nah. Oh, emang ini belum dites tadi ya. Yang anak itu ya. Ya, anak Ibu Willy nggak dites tadi ya. Satu dites, tes. Gak apa-apa lah. Minus berapa toh?
1,75. Oh, kecil aja. Nanti gampangannya gini, lihat tulisan yang tadinya pakai kacamata terang nanti kayak kacamata baru. Itu menunjukkan kalau 175 lensanya dipastikan bukan 175, 1,5. Karena kalau dipaskan 175 nggak bisa jalan kamu, pusing kamu. Ya, nanti yang udah terang pakai kacamata lebih terang lagi, ya. Oke. Ya. Nah. Oke. Kurang Bu. Oke, merem ya. Enak. Oke. Lepas, Pak. Jangan kedip, eman. Ya, merem. Ya. Ya. Ya, dibantu bapaknya, yuk. Adik. Ya dipegangin wis merem. Adik. Oh, duduk aja. Ibu duduk aja, ya. Nah, terus Dipaksa Mas. Adik. mancal kena bapak ini pantendang. Ya, dibuka. Sulit ya. Sulit ya. Iya. Gini di atasnya. Gitu. Tuh. Pegangin kepalanya, bukain buka matanya. Pegangin kepalanya supaya nggak goyang-goyang. Sulit banget. Emoh katanya, emoh. Bentar, taruh HP ku dah. Kasih minum satu kinya. Ya Bu ya, jadi seperti itu perinya. Anaknya nangis itu wajar karena perinya seperti itu. Bapak masih perih Pak ya? Masih. Semuanya perih ya ditetes ya? Harusnya bersyukur. Kenapa? Masih bisa sembuh. Ya. Jadi kalau ditetes masih terasa perih walaupun sudah didiagnosa, ya saya ganti kata vonis dengan diagnosa. Oh, lah vonis itu sudah nggak bisa sembuh ya? Ya divonis saja lah. Memang sudah divonis ya. Nah, begitu datang ke Mas Salim ditetes, tes perih. Wah, dalam hati bersyukur. Kenapa? Yang dinamanya sel saraf yang putus, rusak, lepas itu nggak mungkin terasa apa-apa. Terbukti dari kayak Duti ini yang awalnya saya center kayak bapak ini nggak tembus sama sekali juga. Ya Duti ya. Duti berobat rutin bulan April kemarin 2 tahun. Saya ingat banget. Kenapa? 2 kali dia berobat ke sini. Itu langkah pertamanya dia jalan sendiri tanpa digandeng di mall cari baju lebaran. Betul ya? Iya. Nah, kalian di sini center aja nggak tembus. Ya. Dan juga nggak cuma mata, jalan ini lembung. Katanya kena TB tulang awal mulanya. Terus minum obat, kebanyakan obat, ngantemnya kemana-mana. Hidung nggak bisa nyium bau juga waktu itu. Ya. Kalau zaman dulu sebelum COVID dibilang apa? Masih normal. Kalau sekarang takut, Bu Willy merem. Belum waktunya buka mata ya. Ya. Oh, kemarin seru kemarin. Oh, ceritanya itu seru kemarin. Lihat di YouTube saya ya. Iya. Belum lihat toh? Makanya sekarang pasien itu mau nggak mau harus diapain? Dipaksa. Ya? Dipaksa. Dipaksa apa? Dipaksa memberikan kebenaran. Ngasih kebenaran aja kok dipaksa. Ya. Kenapa? Ya itu tadi, kasihan orang-orang yang mau berobat dengan ucapan-ucapan orang yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya mengurungkan niatnya. Betul nggak? Yang ternyata mau sembuh malah nggak jadi sembuh. Nah kalau sampai andai kata buta, andai kata minus tinggi, andai kata ablasi retina lepas, terus penyebabnya siapa? Ya netizen atau orang-orang yang cuman kowar-kowar aja gitu loh. Orang-orang yang cuman lambe apa? Lambe turah, lambe domble, lambe tok ya, bukan laki ya. Laki ditantang juga nggak berani. Kemarin saya tantang ke sini. Ya, cuman Kediri. Ya, mata minus 20. Ya, ngomong di grup kowar-kowar sini. Saya tantang Anda datang ke sini
Kalau andai kata tidak terbukti dalam 30 menit tidak ada perubahan, saya kasih 5 juta. Transportnya saya ganti plus uang saku. Enak toh? Iya. Berobat di mana Anda dapat seperti itu? Garansi. Iya kan? Ya, siap. Ini nomor teleponnya, tak telepon. Ternyata dia pernah hubungi saya. Oke, saya simpan nomornya. Saya WA juga diem aja kemarin. Ya. Ada lihat di YouTube saya. Itu saya nggak mau cerita itu, ya. Terus sekarang saya catetin ya. Di solusi penyembuhan mata minus yang namanya Puji Nugroho. Puji Nugroho ini dia saya lihat profilnya itu seorang kuli bangunan, ya. Nah, nggak tahu sekarang beralih kerja apa. Itu HP-nya siapa toh? Ditutup dulu. Tutup dulu atau di silent ya. Enggak. Masuk YouTube soalnya ini ya. Jadi enggak apa, buka mata aja enggak apa-apa. Tutup aja. Ya. Jadi Puji Nugroho ini ya. Ini seorang kuli bangunan dan dia ya kalau nggak salah ya, karena dia waktu lihat profilnya, Ibu di silent aja dia ya. Supaya nggak ganggu ya. Jadi dia ini sudah berobat kemana-mana ya. Terus ya jangankan untuk berobat ya, untuk makan aja kadang pas-pasan. Makanya dia sudah ketipu sana sini ya. Kalau ibu kan nggak apa-apa lah, masih orang berada ya. Kalau dia ini kuli bu kan. Nah saking kepahitan dia tuh ngomong, sudahlah nggak ada yang namanya obat bisa nyembuhin kecuali lasik. Ya. Logikanya gini, saya ngomong seperti ini. Kalau lasik bisa menyembuhkan dan itu permanen, kenapa tidak ada satu tenaga medis baik dokter maupun perawat yang pernah dilasik? Saya tanya. Mikir nggak sampai di situ? Betul nggak? Nggak pernah mikir kan? Ya, katanya mainnya kurang jauh soalnya. Ya, iya. Betul nggak? Cari di Google nama dokter yang pernah dilasik. Nggak usah dokter perawat dah. Yang pernah dilasik. Kenapa mereka lebih memilih kacamata? Ya. Kenapa mereka kok lebih memilih pakai kacamata daripada dilasik? Padahal mereka punya uang dong, bukan masalah biaya aja dong. Kebanyakan masyarakat ini kan yang nggak mampu kan, lasik nggak dijamin BPJS. Betul nggak? Nah, Anda tahu nggak? Lihat di YouTube saya. Pasien habis dilasik 7 tahun kemudian datang ke Mas Lim minta diobatin lagi. Kenapa? Itu tadi habis lasik kabur lagi. Nah kalau kabur lagi, udah ambil sunat sekali, disunat 2 kali bisa nggak? Nah iya, sudah nggak bisa diapa-apain. Dan minusnya itu lebih cepat nambahnya dibanding yang belum dilasik. Tapi kalau yang anak-anak bocil-bocil yang orang tuanya kaya ya lah, indahnya dunia habis lasik, teralur. Ya, ngajak konco yang lagi pakai kacamata. Ya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena 7 tahun lagi Mas Lim sudah pensiun kok. Nggak akan ada lagi namanya Mas Lim. Jangankan 7 tahun, berapa tahun? Ada yang tahu Mas Lim pensiun? 2 atau 3 tahun. 2 atau 3 tahun lagi Mas Lim akan pensiun. Ya, kalau sekarang ya nikmatin saja. Ya, Puji Nugroho ini. Terus Wito Suwito yang kemarin saya tantang dari Kediri minus 20. Tak siapin uang 10 juta di sini. Lihat YouTube saya. Bahkan akhirnya saya ada glukoma kronis katanya itu. Ya. Itu saya tak lihat tak center, wah gampang. Ya. Tak jawab belum apa, saya jawab gampang. 30 menit kalau nggak ada perubahan 10 juta tak kasihkan. Ada di YouTube saya, pas saksinya banyak. Cuman 10 menit yang awalnya huruf E aja nggak kelihatan bisa kebaca sampai baris ketiga. 30 menit sampai bawah lagi, terus. Ya, seperti itu. Ya. Masih bilang settingan, masih bilang hoax, masih bilang tanya orangnya. Nanti kalau datang lagi saya suruh bawa rekam medisnya. Ya. Nama aja saya nggak tahu. Lihat orang itu di YouTube saya. Sebelumnya ada nggak orang itu? Tak suruh sumpah bahkan sampai sini. Berani sumpah Pak, Bapak baru pertama kali ke sini. Sumpah demi apa? Dia bilang demi demi Tuhan. Ya. Lah kalau sumpah nggak main-main. Ya. Sampai saya suruh sumpah kayak apa? Supaya itu mulutnya orang tuh nggak ya, sebenarnya saya nggak mau ngurusin kayak gini. Tapi kalau saya nggak bicara seperti ini, kasihan gitu loh orang-orang yang mau berobat. Ada yang kayak kasus kemarin Gus Samsudin, ternyata hoax, tukang tipu. Nah, semua disamaratakan. Bahkan saya tantang namanya Puji Nugroho ini datang ke sini. Ya,
Dia lewat FB keluar-keluar, tak tantang sampai detik ini nggak ada jawaban. Tadi pagi saya tantang, buktikan Anda ke sini. Kalau nggak terbukti, transportmu tak ganti, tak kasih uang saku lagi. Enak loh. Tapi kalau terbukti kamu bilang apa adanya aja lah, nggak usah taruhan. Kasihan nih orang-orang yang masih mau berharap, masih ada harapan semua yang sudah divonis. Kayak ada yang di sini semua sudah divonis apa? Ibu anaknya ini vonis ini, istilahnya bukan diagnosa lagi nih. Ya, vonisnya apa? ROP dan dibilang tidak bisa ketutup lapisan putih di belakang retinya, jadi tidak bisa. Tidak bisa, ini sudah di laser operasi sudah tidak bisa. Resiko kalau dioperasi bisa tidak punya mata. Bola mata bisa lepas apa gitu. Sampai seperti itu. Dengar kata seperti itu Ibu, hancur nggak hatinya? Nangis. Nggak cuman bapak ibu, neneknya juga ikut, Iya. kakeknya juga ikut, ya. Bahkan paman bibinya juga ikut terenyuh. Nggak cuman bapak ibunya aja. Nah kalau seperti ini dengerin komen-komen yang nggak jelas itu, akhirnya mau berobat, oh nanti takut ketipu, ya kan? Akhirnya nggak jadi berobat, terus nasib anaknya sampai dewasa, ya kalau ibunya bisa jaga seumur hidup. Memang umur nggak ada yang tahu, tapi dipastikan logika ya, ibunya sekian puluh tahun lebih tua daripada anaknya. Iya. Nah kalau nggak ada, siapa yang jaga anaknya? Kalau anaknya nggak bisa melihat. Nah, di Maslim bukan 1-2 orang yang bisa sembuh dari. Ada yang tahu siapa namanya? ROP? Ada yang tahu? ROP, Rafa Rafi, siapa lagi? Salim, terus siapa lagi? Akila, terus siapa lagi? Alesa, sama lagi? Ya, banyak lah ya, terutama apalagi yang berobat-berobat online yang di Mojok Jawa Tengah ya. Ada yang di Jawa Tengah, ada yang di Medan, ada yang di Bekasi ya. Banyak lah ya. Ada yang di Pontianak, ada yang ya macam-macam lah ya. Jadi jangan sampai karena saya itu sebenarnya nggak ambil pusing, lu mau ngomong apa ya, gampangannya gua ngobatin orang nggak boleh bayar kok repot, betul nggak? Iya. Ada yang bayar di sini? Enggak. Enggak bayar semua kan, betul? Enggak. Nah itu Pak yang perlu diingat Pak ya. Dibilang ini buka usaha Pak, katanya dulu KPP Genteng Pak Edi tuh. Dibilang ini buka usaha, saya suruh bayar pajak. Saya tanya, terus lah pasien kalau yang bayar terus pajak apa yang dikekno? Kecuali saya tarif, wah itu Pak enak Pak. Tak kasih 11%, bila perlu 20% tak kasih, enak toh. Oh saya masih dapat 80% daripada nggak bayar sama sekali, betul nggak? Nah iya. Yang paling frontal itu siapa? Tetangganya Duti, Bu Nasib. Pak Edi, Mas Lim jangan diote-ote ya. Ya. Videonya tak kirimkan ke. Ya. Seperti itu. Orang sudah nulung, malah dipentung. Ya. Sementung kayak kudu dijejek aja. Belum tahu karmanya ya. Jadi gini ya. Pastikan kalau datang sudah ada tarifnya, biaya administrasi, itu penipu. Itu mata pencarinya dia. Ya. Sudahlah, nggak mungkin sembuh. Taruhan sama saya. Ya. Mau taruhan apa sama saya punya kok saya. Ya. Ya. Mau taruhan motor, mau taruhan mobil, lek-lekan ya sama saya. Nggak mungkin sembuh. Namanya orang menolong, nggak ada tuh namanya tarif. Bapak Ibu nggak oleh-oleh aja saya tolak. Pernah Bapak ada yang lihat orang mbak oleh-oleh saya tolak? Iya. Lihat ya. Yang sak kerdus itu ya. Mbak geduk sak kerdus. Nah, nggak tak sentuh sama sekali, sama orangnya dimasukkan dalam. Begitu orangnya pulang tak lihat geduk, untung freezeran itu masih ada di freezer, nggak saya sentuh sama sekali. Ya, nolong ikhlas, nggak usah bawa oleh-oleh. Ya, kenapa? Itu loh. Mana ya? Jadi kalau saya nggak ada reaksi, nggak ada ngomong seperti ini, sebenarnya biarlah anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Tapi kasihan orang-orang yang mau sembuh, yang sudah divonis kayak bapaknya, kayak ibunya ini, ya glukoma, ya ini apa gak ngerti, ya itu mata minus, kanker stadium 3B, sekarang jadi 1, itu orangnya sebelahnya ibu, tanya orangnya, buta dulu Bu, serius, ya betul ya, Bu Wi dulu nggak lihat sama sekali, betul ya? Lihat tapi sama. Yang kanan, Iya. total nggak lihat kan?
Nah, yang kanan total nggak lihat akibat radioterapi. Ya, nggak bisa jalan bahkan. Ngomong aja nggak bisa. Ngiler terus ya. Saya ngomong apa adanya nggak apa-apa. Lihat di YouTube saya berapa tahun yang lalu. 2 tahun ya Bu ya. Nah, sekarang nih orangnya jalan sendiri. Ya, betul. Nah, ya, saya sebutkan lagi tadi baru nyampe Puji Wito Suwito sama Kang Ilham. Ini yang di itu ya. Itu ketawa Bu, saya kasih ini ketawa. Terus Ridwan JR ya. Terus Akagami Sang, ini untuk nama asli apa enggak ini. Dia bilang belum dibongkar pesulap merah katanya gitu. Silakan pesulap merah saya undang ke sini. Dia kan minus juga pesulap merah, saya tahu. Dia kalau hari-harinya pakai kacamata ke sini. Kalau dia bisa istilahnya kan dia kemarin gini, kalau ada orang nggak bisa ditonjok, itu akan dikasih 30 juta sama 10 gram emas. Dari Kobusnya ngasih 30 juta, dia ngasih 10 gram emas. Nah, sekarang saya malah tantang, kalau pesulap merah ke sini, kalau 30 menit, tadi mata minusnya nggak lebih terang, 30 menit, saya kasih dia uang 10 juta. 10 sama 10 gram emas. Enak toh? Biar viral sekalian saya. Iya kan? Mau pesulap merah bom lagi viral. Iya kan? Saya bilang apa ya? Jangankan artis, pejabat, ya. Presiden sekalipun kalau ngundang saya hanya ngobatin 1 orang, kalau saya sampai datang ke sana potong nih leher saya. Saya tegaskan ya. Presiden sekalipun ngundang saya, dijemput pakai pesawat pribadi, kalau sampai saya datang cuma ngobatin 1 orang, potong leher saya. Presiden itu ya, pemimpin tertinggi Indonesia. Ya. Kenapa? Mas Lim lebih mementingkan orang-orang ini loh. Yang notabene jauh-jauh dari Lumajang. Dari mana ini? Mojokerto. Dari mana Ibu? Ibu yang ujung? Sidoarjo. Dari mana Pak? Waru. Dari mana? Ini Surabaya Timur deket ya. Pakis, Gunung Sari. Itu. Masuk buku ya Surabaya. Oh, masuk ya, pokok cedek lah. Ya. Ya. Itu loh, lebih mementingkan itu. Mas Lim nggak bisa dibayar. Kumpulkan 1000 orang. Kalau presiden bisa ngumpulkan, saya yakin 1 juta orang aja terkumpul. Undang saya nggak usah dibayar. Saya obatin semua. Itu saya. Ya. Saya nggak mandang jabatan. Saya nggak mandang harta. Siapa nggak perlu harta? Bullshit. Semua orang perlu harta. Siapa nggak perlu jabatan? Siapa nggak perluan? Semuanya itu kalau sudah dipanggil Tuhan saatnya. Apa? Nggak ada artinya. Saya lagi persiapan kehidupan saya untuk yang di atas. Karena ini kehidupan saya ketiga kalinya. Jangan main-main. Saya hidup untuk ketiga kalinya ini. Orang bilang saya gila, memang saya gila. Saya tinggalkan kerjaan saya. Ya, yang notabene yang dulu bisa menghasilkan, saya tinggal semua. Hanya untuk ngobatin Bapak Ibu yang ada di sini. Yang sebelumnya sudah kurang lebih 60.000 orang. Dan 1 pun tidak ada beli yang bayar. Kecuali ada yang dibawa pulang. Itu lain cerita. Kalau nggak diganti, saya kayak dirampok. Betul nggak? Iya. Loh iya, mumpung akeh iki royokan yuk. Cacuknya gratis, spraynya gratis, anaknya didekek jan. Ya Bu ya. Anaknya ditaruh ya Bu ya. Mending ngangkutin sajuki ya Bu ya. Mumpung gratis, betul ya Bu ya. Mamanya Alessia kemarin bilang gitu. Tak dekek anakku master ya deh. Ya. Itu lain cerita loh ya. Nah, sing marah ngalah ya. Nah, Bu Wiwi langsung mau bawa pickup langsung. Ya. Ya, ada lagi tadi ini apa namanya? Kolu balap. Nah, kolu balap ini sampai ketawa 2 kali dia. Ya. Ya, kolu balap ini sampai ketawa 2 kali. Dan orang yang mau mencoba berobat kasihan karena diketawain sama ini. Terus Haji Rocio, ini nama asli apa nama samaran ya? Ini yang di sini, ya. Ada lagi, saya catat nih, ya. Mustafa Ansori. Ini juga, ya. Sengaja saya bikin catatan ini supaya mereka ini nanti saya kirim ke grup solusi penyembuhan mata minus. Ya. Kasihan nih orang-orang yang masih mau berharap. Gara-gara kamu, mereka kehilangan masa depannya.